Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada diri kita untuk yang pertama kita telah melaksanakan salat subuh. Kemudian pagi ini kita akan taklim berkaitan dengan sholat wajib. Jadi untuk menguatkan daripada penyampaian materi ini, saya akan membaca dari sebuah kitab dengan dalil-dalilnya sebagai rujukan penguat dalam diri kita, meyakinkan dalam diri kita bahwa apa-apa yang akan kita laksanakan nanti artinya sangat benar atau sudah betul sesuai dengan dalil yang ada di dalam kitab ini. Kita akan bacakan kitab ini disarahkan dari Muntakab Hadis, dalil-dalil pilihan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Kemudian penerbitnya adalah As-Saf dari buku Islami. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan tentang beberapa dalil pentingnya salat wajib. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dikatakan salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena di dalam salat itu sendiri mengandung banyak makna apabila tersirat di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika seseorang melaksanakan salat tentulah dengan niat. Niat itu tentulah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, maka bismillahirrahmanirrahim. Saya bekerja niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari penghidupan, menghidupi anak istri kita, menabung, dan hasil-hasilnya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membina rumah tangga juga seperti itu. Saya niat punya istri, kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam niat itu, ketika niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dalam pikiran kita, kadang-kadang orang ini sesuai hawa nafsunya, lihat wanita yang cantik, ya kan? Kemudian pekerjaannya, kemudian dari keturunannya, kemudian dari agamanya, yang didapatkan kecantikannya. Maka mesti dirubah daripada hawa nafsu yang lahir dalam diri kita, pemikiran kita, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan nikah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Cantik, tapi dirubah bagaimana saya nikah karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika nanti dalam perjalanannya, ketika wanita yang kita idamkan ini, cantik ini ternyata dia penyakitan, maka itulah yang kita terima. Karena inilah makna daripada karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala bukan zahirnya, yang di dalamnya kita juga tidak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala uji dalam diri kita. Ternyata kecantikannya itu di dalamnya dia sakit-sakitan. Ya itulah resiko kalau memang benar-benar Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting hadirin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila kita mau melakukan sesuatu ini hal-hal yang dianggap sangat urgent atau sangat penting, maka kita perlu sholat istikharah, memilih mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat hajat, sehingga apa yang kita lakukan biarpun itu misalnya wanita cantik dan dia penyakitan, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan berikan kekuatan dalam diri kita, diberikan sifat sabar, qanaah, menerima apa adanya, karena risiko tadi. Nah, begitu juga ketika sudah berumah tangga, kemudian membangun rumah, maka membangun rumah itu karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membangun rumah sudah wujud, berdiri, maka gunakan rumah itu untuk benar-benar kepentingan daripada niat tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di dalam rumah itu bagaimana bisa digunakan untuk taklim, bagaimana di dalam keluarga ini disuasanakan suasana imaniyat, suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taklim ini penting di rumah itu dengan anak istri dibuka tentang taklim. Bergantian tidak apa-apa. Mungkin hari ini seorang suami membacakan tentang berkaitan dengan sholat, seperti hari ini. Nah, kemudian nanti besok bergantian lagi istri, besok lagi bergantian anak. Jadi saling bergiliran sehingga semuanya mendapatkan kemanfaatan, semua mendapatkan ilmu. Nah, dari perkataan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita. Membangun rumah karena Allah Subhanahu wa taala, bekerja karena Allah Subhanahu, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala atau lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah SWT. Kemudian Allahu Akbar. Setelah niat karena Allah, maka takbir Allahu Akbar. Maka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan kita hari-hari? Ketika kita melihat daripada keindahan langit, maka kalau iman dalam hati, dalam diri kita ini masih jauh dari Allah, maka terkadang kita tidak menyebut pada kebesaran Allah. Maha suci Allah, subhanallah, indah sekali, Allahu Akbar. Gunung yang begitu indah, besar, indah, maka bagaimana mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Melihat kecantikan dari sesuatu, maka subhanallah, masya Allah. Nah, ini yang harus dibiasakan dalam diri kita sebagaimana kita melaksanakan sholat. Takbir pertama Allahu Akbar, maka membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah kecil, maka kita udah takbir Allahu Akbar, mulailah kita membaca yang wajib, yaitu yang rukun, yaitu Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ini puji-pujian, ya. Bagaimana dalam kehidupan kita nih? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga dalam kehidupan hari-hari, setiap kehidupan kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pekerjaan yang kita lakukan, kita mendapatkan gaji dan lain sebagainya, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ar-Rahman Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka bagaimana dalam kehidupan kita juga menunjukkan ruhama bainahum, kasih sayang di antara sesama manusia, bahkan dengan binatang. Ada kasih sayang. Ya. Kita memelihara binatang, misalnya kucing, maka dikasih makan sewajarnya, jangan dipukul, jangan ditendang, dan lain sebagainya. Karena dia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan seekor kucing itu bisa menjadikan pelajaran dalam diri kita. Betapa dia itu sangat menerimanya, atau sangat qanaahnya. Dia dikasih makan, alhamdulillah. Dan dikasih makan pun, ya begitu, alhamdulillah. Cuma hanya meong-meong aja. Dia tidak bisa mengatakan yang lain. Ya. Artinya apa? Di dalam kehidupan kucing pun bisa menjadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Agar kita ini bisa menerima segala sesuatu ini qanaah, apa adanya. Manusia diberikan fikir hanya untuk usaha saja. Beribadah, usaha, mensyukuri, sabar. Nah, kalau kucing, maka dia berjalan sesuai dengan nalurinya. Ada makanan dimakan, selesai sudah kenyang. Dia tidak perlu membuat rumah. Kalau dia kelahi-kelahi itu biasa, karena faktor itulah naluri dalam dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi tidak seperti manusia. Manusia ini membunuh, ya, memaki, membunuh, mencela, bahkan kalau perlu seluruh manusia itu dibunuh hanya untuk dirinya sendiri yang menang dan dia bisa menguasai. Itulah manusia. Betapa kejinya manusia itu. Maka penerapan daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai dalam rumah tangga, lihat kehidupan daripada makhluk-makhluk selain daripada manusia. Maka menjadikan diri manusia ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa seekor kucing ini dia berjalan, begitu tidak membanggakan diri sebagai manusia. Kalau dia kaya maka jalannya lain, kalau miskin jalannya lain, kalau tampan jalan yang lain. Ini manusia. Tapi lihat kucing, biasa saja. Eklak. Nah, ini sebagai satu pelajaran bagi diri kita. Pentingnya dalam kehidupan kita ini untuk mengambil iktibar setiap daripada kehidupan yang ada di sekitar kita. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harta, semua kekayaan, semua jabatan. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hanya Allah yang maha kaya. Kita miskin, manusia ini miskin. Nah, kalau sifat seperti ini ada dalam diri kita, maka kita mulai merasa tawadu, rendah, merasa diri kita bukan siapa-siapa. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha kaya, Ghani, yang maha mempunyai segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Apabila kita dalam keadaan senang, maka kita tahu bahwa hanya kepada Allah kita menyembah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika ada masalah pun kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena setiap manusia ini apabila dia kaya, sombong, akhirnya sesat. Apabila dia tampan, sombong, akhirnya sesat. Ya kan? Yang miskin saja sombong sesat, yang kaya sombong sesat, yang gagah sombong sesat. Semuanya akan sesat dengan kesombongan. Maka perlu ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk kemana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di mana? Yaitu jalannya para anbiya, jalannya para nabi yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah jalannya para anbiya. Yaitu bukan jalannya orang sesat. Siapa itu? Jalan yang sesat itu apa? Kalau orang kaya, tidak seperti Fir'aun, tidak seperti Hamam kalau punya jabatan. Hamam ini adalah laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih. Begitu Qarun laknatullah alaih. Dia mempunyai kekayaan tapi dia digunakan untuk sombong. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Ya golongan tadi. Fir'aun, laknatullah. Oh ini orang-orang yang. Nah di dalam sholat itu seperti ini refleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Allahu Akbar, ruku. Maka pandanglah yang lebih bawah. Pandanglah rendah daripada kita. Untuk perkara-perkara daripada keduniaan itu, maka kita memandang yang lebih rendah daripada kita. Maksudnya apa? Kita jangan memandang ke dunia itu, jangan memandang yang tinggi. Orang kaya dipandang, mana yang kaya, yang punya harta dipandang, sehingga ada timbul rasa iri dalam hati kita. Rasa pengen, kedengkian wujud. Karena sifat manusia itu tidak lepas daripada sifat-sifat yang buruk tadi. Iri, dengki, sombong, jahil, dan lain sebagainya. Maka ruku, memandang bumi. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah, kembali kepada tanah. Maka menunduk kepada kerendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pandang dunia itu kepada yang miskin, yang lebih miskin daripada kita, sehingga kita lebih mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandangnya ke atas, maka akan timbul rasa rasa syukuran kita kepada Allah SWT. Maka ruku tidak ada yang menghadap ke atas. Ruku itu menghadap ke bawah, menghadap ke bumi. Sami Allahu liman hamidah, kembali. Maha suci Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mendengar ini, mengabulkan daripada permohonan kita. Kemudian sujud itu sebagai rasa ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita sama rendah sesama orang, sesama manusia. Kita tawajuh, kita tawadu. Kita bukan siapa-siapa. Kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Menunjukkan untuk kita ini saling menyapa, melihat, mendoakan assalamualaikum. Mudah-mudahan Anda selamat, diberkahi dan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dari refleksi dari sholat ini bagaimana diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ini, bagaimana kehidupan kita ini dalam sholat itu menjadikan satu refleksi dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya dari kata kita belajar nih. Mudah-mudahan apa yang kita belajar nih, meskipun 15 menit ya, mudah-mudahan cukup ya. Ya tidak ada cukup kalau namanya orang kaya tidak cukup, orang miskin tidak cukup, harta tidak cukup, semuanya tidak cukup. Ya, maka terima, disyukuri apa yang kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi